yang pembaca ke toko buku terus ada yang FOMO tuh kayak, ih FOMO tok gitu. Gimana tuh Mas? Nyebelin gitu. Biasanya kafe-kafe atau Iya. itu buku kopi senja, itu terlalu romantis, kita bikin yang out Penyetan. of the box, yaitu buku kopi dan penyetan. Semakin kesini tuh makin banyak toko buku yang menawarkan alternatif lain. Iya. Ada kedai kopi, Iya. lalu kalau di warung sastra itu ada Iya itu penyetan. nanti kita bedah. Dan TikTok terutamanya, itu mengundang teman-teman untuk berangkat ke toko buku. Biasanya sih yang datang sore-sore itu ada banyak keluarga sama bawa anaknya ngajak main di sana sambil baca buku, mungkin sambil mengenalkan buku kali ya ke anak-anak mereka gitu. Bahkan setelah Going Ohara 2 berlangsung 3 hari berikutnya, bendera One Piece jadi masalah. Kalau yang ke toko buku niatnya cari partner. Bisa aja awalnya niat cari buku, pulang-pulang dapat jodoh. Bisa aja. Formalnya ya teman-teman karena tadi masih gagu sama MC-nya. Kita mulai lagi. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore teman-teman semuanya, yang semangat dong. Negaranya lagi gonjang-ganjing, masa nggak semangat? Selamat sore teman-teman semuanya. Ya, jadi di sini bakalan ngobrolin bagaimana sih istimewanya toko buku di Jogja. Sampai sekarang kan toko buku jadi destinasi wisata ya, yang wajib dikunjungi kalau ke Jogja. Mungkin teman-teman yang di sini tim-tim Mojok dan teman-teman lain udah nggak asing sama toko buku Mojok, warung sastra, dan toko-toko buku yang lainnya. Cuman yang belum tahu, itu kan banyak banget toko buku yang datang cuman apa sih namanya? FOMO. Nah, jadi kita ngobrolin bagaimana orang-orang datang ke toko buku dan bagaimana sih mereka melakukan aktivitas apa aja di toko buku itu, langsung sama kita sebut pakarnya aja. Ada Pak Andre dari Warung Sastra dan Mas Arif Dimas dari Buku Mojok. Kita kasih tepuk tangan. Langsung saja kita cercah pertanyaan-pertanyaan untuk mereka teman-teman. Nih kita yang sepaneng dulu, kita kasih pertanyaan untuk Mas Andre dulu gak sih nih? Sepaneng banget, yang santai aja Pak Andre. Nih, mau tanya dong gimana nih perkembangan toko buku yang Pak Andre lihat sejauh ini tuh gimana? Mungkin secara umum dulu ya, nanti sampai ke warung sastra. Bagaimana perkembangannya? Seperti itu. Ya, selamat malam. Sore. Selamat malam. Grogi teman-teman. Selamat sore buat teman-teman sekalian. Jangan gitu Kak. Ya. Untuk perkembangan toko buku saat ini tuh naik turun ya. Dari ketika saya masuk di dunia perbukuan di tahun 2017, itu naik turun. Awalnya dari online semua, tiba-tiba sekarang udah merambah ke perkembangan toko fisik, dan khususnya toko fisik ini mulai menjamur di kota-kota besar, terutama di Jogja dan di Jakarta. Baik dimiliki oleh teman-teman yang mulai dari bawah tanah atau dimiliki oleh teman-teman yang sudah besar seperti kita sebut saja Gramedia atau Bentang, seperti itu. Dan menariknya di 2 tahun terakhir ini untuk toko fisik, terutama di Jogja, jumlah pengunjungnya jauh meningkat, lebih banyak dibandingkan kalau kita bicara era sebelum COVID atau di saat COVID. Dampaknya juga ini dimulai dari sosial media, terus Instagram semakin banyak, dan TikTok terutamanya. Itu mengundang teman-teman untuk berangkat ke toko buku, khususnya di Jogja ya, begitu sih. Mungkin Mas Hamid nanti akan bisa menambahkan. Nah kalau Mas Dimas, aduh mantanku Dimas lagi jangan. Mas Dimas. Aduh ya Allah, Mas Agus aja, aku manggilnya Mas Agus. Gimana? Gimana nih Mas, menurut Mas perkembangan toko buku sejauh ini, terutama Mojok ya, mungkin Mas sudah lama di Mojok, melihat perkembangan Mojok sendiri itu bagaimana? Oke, kalau dari Mojok Store itu kurang lebih kami mulainya sama dengan Warung Sastra Pak Andre itu.
Kalau saya sendiri tuh baru bergabung di Mojok Store tahun 2018 dan sama seperti Warung Sastra juga di tahun-tahun itu kami hanya fokus di toko online. Kami hanya jualan buku di lewat marketplace, lewat website. Waktu itu website sedang marak-maraknya karena pertumbuhan marketplace waktu itu sangat besar. Awal-awal transisi orang-orang mulai belanja yang terbiasanya belanja di toko buku offline, kemudian masuklah marketplace dan dunia digital itu pelan-pelan kebiasaan konsumen itu mulai berubah. Nah, saya masuk di Mojok Store ketika era itu. Kemudian setelah COVID itu sepertinya orang-orang itu mulai rindu ya datang ke toko buku, terus ya menikmati aktivitas tatap muka dengan banyak orang lah. Salah satunya main ke toko buku. Nah di tahun-tahun setelah COVID itu pertumbuhan toko buku menurutku cukup pesat. Untuk Mojok Store sendiri itu sebenarnya kami belum lama ini buka toko buku offline ya. Tahun berapa, Kak? Ini hitungannya itu baru setahun. Bulan ini tuh kurang lebih baru setahun umur Mojok Store dan saya juga nggak nyangka kalau ternyata orang-orang ternyata masih berminat ya datang ke toko buku itu dan masih terus berdatangan gitu sampai hari ini. Ya utamanya emang untuk membeli buku, cuma semakin kesini tuh makin banyak toko buku yang menawarkan alternatif lain selain buku. Ada biasanya umumnya ya ini ada kedai kopi, lalu kalau di warung sastra itu ada penyetan. Ya itu nanti kita bedah. Ya kurang lebih seperti itu Mbak. Oke, terima kasih. Berarti Warung Mojok itu kan baru 1 tahun, tapi kayak udah pesat banget ya, kayak rame banget gak sih? Berarti yang main sosial medianya. Ya betul, mungkin karena kami udah mulai basis masanya itu udah mulai sejak tahun 2018 dari itu tadi. Dari online dulu, cuma ini geser aja platformnya, pindah jadi offline gitu. Oke gitu, nah ini udah disepil sama Mas Arief. Warung sastra itu ada penyetan teman-teman, buat yang belum tahu, jadi warung sastra adalah buku dan penyetan. Nah, kita langsung aja tanya sama Pak Andre, seberapa penting penyetan di warung sastra? Oh iya, itu sangat penting sih. Karena kalau kami bisa bilang warung sastra satu-satunya yang punya penyetan di antara toko buku yang lain. Mungkin sejak tahun 2022, sejak kami pindah ke lokasi ini, kita punya tagline buku kopi penyetan. Oh, iya. Kita menghindari tagline biasanya kafe-kafe atau itu buku kopi senja. Itu terlalu romantis, kita bikin yang out of the box, yaitu buku kopi dan penyetan. Penyetannya itu harganya juga nggak terlalu mahal, sekitar 20 ribuan lah. Udah kenyang. Misi kami kalau teman-teman tidak bisa menemukan bukunya, minimal dapat makanan atau minuman yang bisa diorder di warung sastra sambil menikmati buku-buku bacaan yang kami sediakan di perpustakaan mini kami. Itu sih misinya. Dan kalau penyetan itu hilang ya ciri khas kami juga hilang. Tapi meromantisasi penyetan kayaknya asik, Kak. Ya asik sih biasanya. Orang misalkan yang datang ke situ bingung mau ngapain. Yaudahlah beli penyetan aja. Bingung mau ngapain, yaudah beli teh. Bingung mau ngapain, baca buku. Habis baca buku capek, ya udah beli penyetan lagi, gitu aja terus. Sampai orang tahu-tahu udah sadar dengan sendirinya yang datang ke warung sastra, aku mau ke warung sastra nggak beli buku, tapi beli penyetannya. Oh udah gitu. nge-branding. Iya begitu. Oke. Warung sastra kalau penyetannya hilang, tinggal sastranya doang berarti ya? Iya, warungnya hilang. Mantap. Tapi ada nggak yang ke situ cuman kayak lihat-lihat aja atau nggak beli gitu? Itu tentunya pastinya ada. Kita nggak memungkiri pengunjung cuma beli atau lihat-lihat saja atau ingin foto. Kita biarkan, kita tidak paksakan untuk membeli atau ini. Itu sudah pasti tapi biasanya kita akali untuk jemput bola. Oh kakaknya sedang cari referensi buku apa. Biasanya nanti dia curhat, lama-lama dia ingin baca buku apa tapi belum kesampaian. Lama-lama dia haus dan lapar ya. Terus akhirnya pesan nasi telur, Indomie goreng.
atau Penyetan. air mineral. Gitu aja. Biasanya kita lihat situasional bagaimana psikologi pengunjung saat datang ke warung sastra gitu sih. Tapi maksudnya sejauh ini tuh banyak juga yang kayak apa sih namanya? Dari luar Jogja terus ke warung sastra terus minta-minta rekomendasi kayak gitu juga. Itu pasti banyak. Biasanya nanti kalau udah sekitar setengah jam tanya ke kasir, Mas ada rekomendasi bacaan nggak? Kami biasanya ada yang minta genre horor seperti apa, dan kebanyakan sih novel ya. Novel terbaru 3 tahun ini apa Mas yang enak untuk dibaca? Nah kita biasanya rekomendasikan yang terbaru tuh hampir ini yang Ulit yang diterbitkan ulang. Banyak orang yang belum baca Ulit karyanya Mahfud Iwan. Terus kita jelaskan kalau Ulit tuh dekat dengan masyarakat bawah, terutama masyarakat urban, karena di situ ada perubahan perubahan gaya hidup dari masyarakat desa ke masyarakat kota gitu. Terus pembeli tertarik dan akhirnya beli. Mereka tuh berapa lama kira-kira menghabiskan waktunya di warung sastra gitu Mas? Kadang kan ada yang nggak apa sih namanya, cuman di situ ngobrol lama banget, numpang wifi-an, ada nggak? Iya. Rata-rata sih 2 sampai 3 jam. Tapi rekor kami tuh ada yang dari toko buka jam 3 sampai jam 10 malam juga ada. Bahkan sampai jam 12 malam nyelesain tugasnya di warung sastra juga ada. Oh bisa buat nugas juga? Bisa. Oh, oke. Nah kalau di mojok nih Mas, kalau mojok tuh biasanya pada apa sih namanya, cari estetiknya. Nah gimana menurut Mas yang datang ke toko buku cuma nyari estetiknya, gimana tuh? Genzi banget nih. Sebenarnya nggak apa-apa ya kalau Tapi- orang mau datang ke Mojok Store untuk cari estetik, ya emang karena itu salah satu yang kami unggulkan juga di sana. Ya nggak apa-apa, dari awalnya cuma cari estetik, lalu pelan-pelan lihat ada buku, nanti kan muncul ketertarikan pelan-pelan. Karena emang tujuannya orang-orang datang ke toko buku kan bukan karena paksaan ya, karena secara sukarela ingin mungkin cari hiburan yang lain gitu kan. Pelan-pelan nanti kami pelan-pelan bantu, kami ajak ngobrol mereka ke sini tahu dari mana, terus sama siapa, terus kira-kira mau baca buku apa, nanti sama seperti di warung sastra, nanti kami ajak komunikasi pelan-pelan, mereka nanti mulai terbuka. Oh saya sebenarnya mau cari buku si A, si B gitu. Sama aja sih. Sama aja Ya, berarti. kurang lebih sama. Oke. Berarti kesimpulannya kalau FOMO ke toko buku cari estetik foto-foto itu enggak apa-apa. Gak apa-apa, justru itu yang membantu menyebarluaskan keberadaan toko buku khususnya di daerah Sleman ya. Oke. Cuman ini menurut pengalamanku pribadi, curhat nggak apa-apa ya teman-teman ya dikit. Yang pembaca ke toko buku terus ada yang FOMO tuh kayak FOMO tok gitu. Gimana tuh Mas? Nyebelin gitu. Gimana tuh? Mungkin itu mungkin karena faktor usia ya. Saya sih lebih saya lebih santai sih menanggapi hal-hal seperti itu. Bagi saya sih ya orang kalau mau datang mau ngapain, entah itu mau nongkrong aja atau baca buku sih bebas ya, terserah mereka selama nggak melanggar aturan aja sih. Oke. Tapi kalau menurut teman-teman nih, boleh dong minta pendapat teman-teman. Gimana? Yang datang ke toko buku cuman FOMO foto-foto itu nyebelin nggak teman-teman? Oh enggak. Oh enggak apa-apa. Oke. Oh iya betul. Betul, setuju itu. Siap gitu. Nah, terus kalau di Mojok itu kan ada aktivasi biasanya tuh sore-sore pada di depan itu, Kak. Itu apa sih Kak sebenarnya? Sebenarnya itu pengunjung biasa. Di tempat kami kan memang menyediakan di depan toko Mojok Store itu ada halaman rumput yang cukup luas. Itu kami di sana memang menyediakan beberapa karpet untuk pengunjung yang ingin menikmati sore hari di Mojok Store. Ada juga perpustakaan di Mojok Store yang bisa punya banyak buku yang bisa dipinjam, bisa dibaca di depan sambil gelar tikar ala-ala piknik gitulah. Ada kedai kopi juga. Itu bisa dimanfaatkan lah. Biasanya sih yang datang sore-sore itu ada banyak keluarga sama bawa anaknya ngajak main di sana sambil baca buku, mungkin sambil mengenalkan buku kali ya ke anak-anak mereka gitu. Itu tikar dan lain-lain fasilitas dari Mojok. Iya berarti? betul, fasilitas dari Mojok. Oh,
Oh, oke. Berarti sudah terfasilitasi bisa pakai tikarnya kayak gitu. Ya, kami sih ada ketentuan ya selama bisa menjaga fasilitas yang ada dengan baik dan nanti dikembalikan kalau sudah selesai. Sesederhana itu aja sih. Oke. Nah, kalau di warung sastra nih, Mas Andre. Di warung sastra tuh kan kayaknya banyak banget kegiatan-kegiatan bedah buku, diskusi buku gitu. Itu tuh emang kegiatan rutinan kah atau gimana? Oh iya, sejak kami pindah di tahun 2022 ke alamat Karangwaru, kita emang mewacanakan untuk bikin program buku. Yang pertama itu adalah malam buku, kita singkat mabuk. Itu berangkat dari diskusi buku-buku baru udah mulai jarang di Jogja khususnya. Terus kita mulai merancang program itu dan kita perkenalkan ke penerbit yang sudah bekerja sama dengan kami. Konsepnya nanti penerbit menyediakan pengisi acaranya, kita nanti akan menyediakan panitia, menyediakan poster, terus mengatur alurnya diskusi itu akan seperti apa, seperti itu. Dan alhamdulillahnya sampai saat ini sudah berlangsung 80 kali mabuk sampai tahun ini. Dan permintaan dari beberapa penerbit sekarang semakin tinggi. Itu yang program pertama. Terus yang kedua, bahas karya, bakar. Ini lebih intim, ditujukan buat teman-teman komunitas, khusus kayak misalkan Bunker Space, Kidung Pena yang punya puisi, cerpen, atau karya terjemahan apapun, tapi mereka kurang pede untuk dipublikasikan. Nah, kita bahas bareng-bareng di sini. Kita mau umumnya maksimal 15 orang, nanti ke-15-nya mereka mengomentari karya yang akan dibahas di situ. Gak ada judgement tapi ya? Ada, Oh, kita ada. bantai rame-rame di situ. Itu dua program itu di awal kami di tahun 2023. Terus kemudian ada di bulan Ramadan kita bikin program Ramadan Sastra, Dansa. Itu konsepnya mirip malam buku tapi di waktu ngabuburit. Terus nanti ada puasa puisi, itu nanti di malam setelah sholat tarawih kita adain puasa puisi buat seluruh pengunjung yang mau baca puisi bebas, kayak stand up comedy, dan biasanya itu memakan waktu cukup lama lah untuk puasa puisi. Ternyata animonya cukup besar ya, orang ingin berekspresi melalui puisi. Terus selanjutnya, oh banyak juga ya. Banyak banget ini. Terus di tahun 2024 kita bikin Going Ohara, forum diskusi One Piece. Oh, Kita bikin konsep seperti simposium, kita call of paper, kita cari pembicara yang ingin menyampaikan ide-idenya atau gagasannya tentang One Piece, dikaitkannya dengan ilmu yang ada saat ini. Terus kita ambil 4 pembicara, terus kita panelkan di situ. Dan waktu Going Ohara pertama kita bisa mendatangkan massa sekitar 190 orang. Itu terus ada lagi yang terbaru ini kita ada beasiswa sastra kelas menulis novel. Ini kita kolaborasikan dengan penerbit narasi. Kita mencari 15 peserta yang layak untuk mengikuti kelas tersebut. beasiswa itu. Beasiswa, kita free pembicaranya, free makan dan minum. Terus yang terakhir ini kita ada program namanya Mancing Literasi. Nah itu untuk senang-senang, kita mencari para pemancing pemula untuk menghasratkan keinginannya untuk mancing dan tidak tahu seperti apa mancing itu, terus filosofi mancing seperti apa. Nah kita adakan 2 hari biasanya malamnya untuk workshop, memasang joran dan sama diskusi bukunya. Oh, diskusinya malam itu berarti? Iya malam itu sama filosofi memancing itu apa. Terus paginya nanti kita akan susur sungai. Yang kemarin kita lakukan di memancing di Sungai Bedok. Ada 15 peserta yang ikut ternyata. Kami juga heran, oh ada yang mau ikut juga ya. Banyak ternyata. Banyak, cewek, cowok dan semuanya pemula semua. Itu udah include alat mancingnya gitu? Udah include alat mancing plus untuk dapat bukunya. Bukunya? Buku The Old Man and the Sea waktu itu. Oh, oke. Nah, yang Going Ohara itu masih ada nggak sampai sekarang? Going Ohara kita sudah melaksanakan 2 kali, setahun sekali. Tahun lalu ada, tahun ini juga ada. Dan biasanya mendekati buku komik One Piece-nya terbit, kita akan segera merencanakan Going Ohara untuk yang ketiga. Gitu biasanya. Aman itu diskusi? Oh aman banget. Aman banget. Bahkan setelah Going Ohara 2 berlangsung 3 hari berikutnya,
bendera One Piece jadi masalah di sosial media. Oh, kirain emang diskusi itu ada gara-gara yang bendera One Piece. Oh Bukan? enggak ada, sebelum Sebelum itu. Karena emang kita mempunyai keresahan bahwa komik ini jarang diobrolkan. Terus ayo kita bikin gimmick Going Ohara. Pertama kita emang suka One Piece. Terus kita angkat dari One Piece kan banyak tema-tema. Misalkan dari geologi. Yang waktu Going Ohara pertama tuh ada dosen geologi UPN yang mengangkat bentuk bumi One Piece itu seperti apa. Terus dia jabarkan secara presentasi dan itu cukup menarik. Terus yang terakhir tuh ada dokter yang membedah bentuk-bentuk scan dari tubuh-tubuh One Piece animenya. Dan itu sangat menarik dan peserta juga sangat antusias untuk itu. Karena itu ilmu baru ya yang nggak pernah muncul dari wacana-wacana One Piece pada umumnya. Itu free kah, Kak? Oh, setiap acara kami free, Mbak. Wih, keren nih teman-teman. Kecuali mancing literasi, Oh, kita pungut biaya karena Butuh pesertanya alat ya. 15 ya. Oh. Oke. Tapi dari kayaknya 9 program di Warung Sastra. Yang paling susah banget. Ada nggak? Yang kayaknya ini angel iki pesertanya dikendalikan gitu. Atau apa? Yang Nggak mana? ada sih, semuanya aman-aman aja, Aman-aman aja. ya. Dan antusiasnya ada gitu. Tapi yang rutin banget yang malam buku itu ya Kak? Yang rutin banget malam buku sama malam puisi. Malam buku tuh malam apa? Kalau malam buku kita waktunya nggak tentu. Biasanya kita berdasarkan request penerbit. Entah itu hari Senin, entah itu hari Kamis, itu random banget. Yang penting malam. Biasanya jadwal kita posting di sosial media kami. Gitu. Yang terdekat besok Kamis tanggal 4 September. Tanggal 4 September. Tuh Iya. teman-teman bisa datang ke Warung Sastra. Mungkin ngobrolin buku-buku apa Kak BTW buat yang besok? Ini penerbitnya baru kerjasama jadi agak lupa ini bukunya apa, tentang apa. Tapi ternyata dia penerbit dari Bandung dan membahas tentang kerinduan. Ha-ha. Tapi belum baca sih, jadi belum tahu isinya. Tapi buat teman-teman yang belum baca juga nggak apa-apa, datang Nggak aja nggak masalah, apa-apa. nggak Oke, masalah. gitu ya teman-teman, boleh banget datang ke Warung Sastra tanggal 4 September, jangan lupa. Wih, tak bantu promosi. Oke, siap. Gitu, nah lanjut lagi kita beralih ke Mojok teman-teman. Mojok. Mas Arif, kalau di Mojok sendiri itu kan jam operasionalnya dari jam? Kalau di Mojok itu kami bukanya mulai pukul 9 pagi sampai jam 8 malam. Jam 8. Hmm. Terus yang paling ramai kan sore Iya itu ya? sore. Biasanya sore itu baru mulai banyak tuh pengunjung datang itu. Ha-ha. Biasanya kalau di Mojok yang banyak dicari itu buku-buku apa? Kalau di Mojok sih beragam ya. Biasanya sih ada bisa dikelompokkan ke beberapa kategori usia gitu. Biasanya ada pengunjung yang agak muda itu mungkin usia kuliahan atau masih SMA itu mereka biasanya cari-cari buku yang sedang populer saat itu. Terus kemudian ada yang mungkin kelihatan lebih senior itu biasanya cari buku-buku sospol dan belakangan ini buku tema-tema sospol itu mulai banyak yang cari baik itu fiksi atau non fiksi. Kenapa itu kira-kira? Wah, sepertinya banyak Kenapa, faktor teman-teman? ya. Ya bisa aja mereka mungkin mahasiswa atau dosen yang emang itu dunianya yang digeluti jadi mereka cari referensi soal itu. Atau mungkin ya lihat kondisi negara saat ini bisa jadi ya. Oke. Berarti kayak umum gitu lah, apa aja ya sesuai usianya gitu ya? Ya Enggak. kebetulan di Mojok Store itu kami menyediakan bukunya itu dari beragam penulis dan genre sih. Nggak terbatas spesifik genre apa gitu. Jadi secara umum hampir semua buku itu tersedia di Mojok Store. Ada diskon nggak? Ada dong. tentu Ada aja. dong tuh teman-teman. Kalau yang di sini juga Mojok ada diskon nggak Kak? Ada nih yang di Bazar Buku ini semua, nggak semua sih, kebanyakan buku itu diskon nanti bisa dibantu mungkin sama teman-teman yang ada di area Bazar untuk tanya-tanya. Oke. Nah, nih buat teman-teman juga jangan lupa mampir ke bazar ya teman-teman, dilihat banyak banget diskon-diskon di Bazar Buku. Nih. Terus untuk ini, Warung Sastra, kita kembali ke Warung Sastra lagi. Kita tembak terus Pak Andre. Aku tertarik sama yang mancing itu Kak, pengen tak tanya, itu idenya gimana sih yang mancing itu tiba-tiba mancing literasi? Idenya tuh ketika itu waktu kita lagi main di sungai di Bantul. Terus wah
iki kok sungainya penak yo nggo mancing sambil maca buku kayaknya asik yo. Terus akhirnya kita coba rancang deh, bisa nggak sih program ini berbayar, harganya lumayan 175.000, kita tawarkan ke follower kami, terus udahlah kita rancang. Itu sebelumnya agendanya rencana bulan November tahun lalu, baru terrealisasi di bulan ini. Karena teman-teman kami itu lebih banyak wacananya daripada realisasinya. Terus akhirnya ketika dieksekusi, animonya cukup banyak dan kami juga terkejut, ada yang daftar ya 175. Ini orang mana lagi yang sedang kesulitan untuk mencari hiburan kok tiba-tiba mau mancing. Idenya sih dari situ. Ketika kita main ke sungai aja. Oh, tiba-tiba dapat ide mancing gitu. Iya. Terus yang ikut kemarin itu mahasiswa kah atau pekerja? Ada dosen, ada mahasiswa, ada mahasiswanya ada yang S1, ada yang S2. Mancing itu? Mancing. Dan mereka rata-rata, wah ternyata mancing tuh tidak semudah itu ya. Gitu. Terus ada yang bilang, wah tapi ternyata sambil ngelamun, sambil mancing tuh ada hal yang membuat batin tenang. Karena kan sungainya, kayak gini sih sungainya, ada pohon bambunya, terus banyak ikan kecil-kecil yang mereka penasaran kok nggak dapet ya gitu. Dan pakannya gimana Kak? pakannya dari pelet, dari ulet, dari mie kita racik, terus semua mengamati dan dari 15 yang nggak dapet ikan tuh cuma 4 orang. Bahkan ada yang udah dapat 1, terus mereka merasa berhasil dan pensiun. Setelah itu mereka ciblon di sungai, gitu. Itu di sungai mana yang kemarin Kak? Kemarin di Sungai Bedok, di belakang kampung Flori. Oh, terus nextnya bakalan ada di mana nih? Nextnya masih rahasia. Kalau kita masih rancang-rancang lagi. Terus kalau emang sudah memungkinkan cuacanya, kita akan tawarkan lagi di sosial media kami. Oke, lanjut. Nih, buat Pak Andre sama Mas Dimas, kalau teman-teman nih masih ada yang ragu ke toko buku, gara-gara mungkin, aduh aku malu sendirian, aku takut, atau mungkin ya nggak beli, ngapain ke toko buku gitu. Apa sih yang pengen disampaikan buat teman-teman sih? Masih malu, masih ragu pergi ke toko buku sendiri, atau teman-teman yang ya gitulah, apa itu? Yang pengen disampaikan mungkin dari Mas Dimas dulu. Teman-teman yang merasa ragu untuk mau main ke toko buku, sebenarnya tinggal datang aja. Toko buku itu bukan tempat yang semenyeramkan itu. Justru toko buku itu tempat yang menyenangkan. Karena di sana itu nanti akan ketemu banyak, minimal ada pengunjung lainnya, bisa dapat kenalan baru, bisa dapat, karena di Mojok Store itu ada perpustakaan, barangkali dari hanya sekedar melihat-lihat kemudian bisa dapat insight baru, wawasan baru, kira-kira sedang ada ketemu kebuntuan dalam hidup, tiba-tiba main ke toko buku itu bisa aja jadi sumber inspirasi. Jadi nggak usah takut ke toko buku, karena semua toko buku itu pasti akan menerima teman-teman dengan tangan terbuka. Itu. Kalau yang ke toko buku niatnya cari partner? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya itu seperti yang saya bilang tadi kan, toko buku itu tempat yang asik sebenarnya. Bisa aja awalnya niat cari buku, pulang-pulang dapat jodoh. Bisa aja. Oke, siap. Kalau dari Pak Andre gimana nih Pak Andre? Oh iya, sebelumnya malah baru tahu kalau ada orang yang takut ke toko buku. Iya, ada itu. Saya juga baru tahu ini karena ditanya. Yang kami rasa tuh rata-rata orang mager atau males ke toko buku karena mereka udah sibuk dengan pekerjaannya atau emang benar-benar males. Tapi kami rasa, kami ajak teman-teman untuk bangun dari kemalasannya untuk datang ke toko buku. Karena dengan ke toko buku, teman-teman tidak harus membeli buku. Mereka bisa mencari wawasan baru dengan buku-buku yang kami sediakan, atau mencari teman untuk diskusi. Karena kan biasanya orang ke toko buku mencari itu ya, untuk mencari penyegaran keilmuan atau penyegaran wawasan, ngobrol dengan pemilik tokonya atau ngobrol dengan sesama pengunjung. Biasanya mereka akan saling tukar informasi atau saling tukar bahan bacaan apa sih yang perlu diupdate atau yang belum pernah mereka baca. Mungkin lebih
mengajak teman-teman yang malas untuk ke toko buku untuk datanglah ke toko buku. Itu sih. Oke, berarti udah nggak wayai nggak tuh? Udah nggak waktunya, malu atau takut atau mager ke toko buku. Berarti. Iya. Biasanya sih problemnya karena orang-orang nggak masuk ke warung sastra tuh karena kondisinya saat lagi ramai, terus akhirnya mereka menunda untuk ke warung sastra, terus akhirnya di hari berikutnya, iya mas saya kemarin lihat warung lagi ramai, terus akhirnya saya pending ke warungnya. Itu sebenarnya pas lagi ramai teman-teman datang aja atau masuk aja nggak masalah karena di ruang di dalam kami juga cukup luas dan cukup nyaman untuk menyendiri, untuk baca bukunya. Gitu. Nah sekarang pengen tanya secara personal, pengalaman menurutnya Mas Andre tuh kayak, kan Mas Andre udah di warung sastra lama, udah punya warung sastra lama. Ini tuh lucu terjadi di toko buku, terutama di warung sastra, apa? Oh yang kejadian lucu yang terjadi di warung sastra ya? Nah, sepertinya cuacanya hujan nggak? Gimana ini teman-teman? Biasanya kejadian lucunya itu adalah pembeli ragu mau beli buku apa. Oh, oke. Jadi udah numpuk buku belanjaan, terus tiba-tiba mas ini bagus nggak, ini bagus nggak? Terus tiba-tiba, oh yaudah ini aja mas. Seketika udah mau bayar, dia mas kayaknya buku itu jadi deh, yang ini nggak jadi. Itu menurut kami cukup lucu ya karena banyak pembeli bimbang mau mengeksekusi buku mana yang mau dibeli sih. Terima kasih ya Mas Andre. Ini teman-teman sepertinya cuacanya kayak mau hujan deras. Jadi dengan sangat terpaksa kita diskusinya cukup sampai di sini. Mungkin teman-teman yang mau ngobrol sama Pak Andre atau Mas Arif Dimas bisa di belakang layar aja ya teman-teman ya. Thank you banget. Sekian dan terima kasih. Terima kasih semuanya. Beruntung Pak Arif. Terima kasih.